Halo semua, kali ini Enam Besar akan membahas 6 film bertema aliran sesat yang pernah ada. Kendati menyeramkan, kadang menjijikan, hingga cerita di luar logika. Film-film bertema aliran sesat tetap memiliki penggemarnya tersendiri. Sejak suksesnya Rosemary Baby arahan Roman Polanski pada tahun 1968, film-film bertema aliran sesat, sekte-sekte aneh, hingga pengabdi terhadap setan masih banyak tidak hanya di luar negeri, bahkan di dalam negeri sekalipun. Bukan hanya tentang horor, kekerasan, dan kesadisan. Film-film tersebut juga kadang memiliki latar belakang percintaan hingga permasalahan suami istri. Berikut ini adalah 6 film bertemakan aliran sesat paling gila yang pernah ditayangkan. Film yang pertama berjudul Suspiria, tahun 2018. Suspiria versi 2018 merupakan remake dari film dengan judul yang sama yang rilis pada tahun 1977. Film ini masih menggunakan premis yang sama dengan beberapa perubahan. Perbedaan yang tampak jelas adalah dari pemilihan warna. Versi 2018 menggunakan warna-warna yang cerah, namun tidak sedikit pun menghilangkan esensi horor dari film ini. Dari segi efektivitas, versi 1977 memiliki cerita lebih sederhana dengan trailer suspense yang tepat sasaran. Sedangkan versi 2018 lebih mengandalkan horor melalui kompleksnya karakter dan menyerang psikologi penontonnya. Film ini menceritakan kehidupan di dalam sebuah asrama sekolah balet. Susie Benion yang memang sudah lama mengidolakan sekolah tersebut tidak merasakan keanehan apapun hingga suatu hari salah seorang murid, Patricia, menghilang dan ditemukan tewas mengenaskan beberapa hari kemudian. Susie mulai merasakan keanehan sejak berteman dengan Sarah. Hari demi hari berlalu, keanehan yang dirasakan Susie semakin banyak, mulai dari suara jeritan hingga sahabat-sahabatnya yang perlahan menghilang. Susie pun bertekad mengungkap rahasia di balik sekolahan tersebut. Namun yang terjadi di akhir film ini sungguh di luar dugaan. Film yang kedua berjudul Hereditary, menceritakan Andy Graham yang merasakan kesedihan sangat mendalam saat ibundanya meninggal dunia. Namun di balik kesedihannya, ia pun merasakan berbagai keanehan terjadi, bukan hanya pada dirinya, melainkan juga pada putranya, yaitu Peter. Ditambah dengan perilaku janggal putrinya, Charlie. Annie merasakan bahwa dirinya harus menemukan seseorang untuk bercerita. Keadaan makin rumit saat terjadi suatu hal pada Charlie. Annie menumpahkan segala kemarahannya pada Peter sejak saat itu. Hingga suatu hari, Annie bertemu dan berteman dengan Joan, dan segera saja mereka menjadi teman. Namun, sejak saat itu pula, kehidupan Peter menjadi sangat janggal. Peter kerap bermimpi buruk dan merasa seperti tidak menjadi dirinya sendiri. Ditambah dengan bayangan Charlie yang selalu muncul, dan ibunya yang masih saja meluapkan amarahnya. Peter menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Ketegangan dari film ini dibangun dengan memainkan psikologi penonton. Visual-visual janggal dan mengerikan pun disajikan untuk menambahkan kengerian dari film ini. Penonton diajak bertanya-tanya pada bagian akhir film ini, hingga tersambunglah seluruh benang yang sejak awal membangun film ini. Film yang ketiga berjudul Midsommar. Danny ditinggal bunuh diri oleh keluarganya. Kini dia hanya memiliki kekasih, yaitu Christian, beserta teman-temannya yang menganggap Danny aneh. Suatu saat, seorang teman Christian yaitu Peli mengajak Christian dan Danny serta temannya yang lain untuk mengunjungi desa leluhurnya di Swedia. Di desa tersebut,
akan diadakan festival tengah musim panas. Dan Christian yang sedang bingung memikirkan topik penelitiannya menyetujui ajakan Philip dan mengajak Danny. Awalnya mereka menganggap festival tengah musim panas tersebut sangat menyenangkan dengan banyak makanan, bunga-bunga yang berwarna-warni, dan gadis-gadis cantik. Keadaan berubah 180 derajat saat warga desa tersebut melakukan suatu ritual yang sadis dan mengerikan. Sejak itu, teman-teman Danny satu persatu menghilang. Danny pun merasakan banyak keanehan, namun enggan untuk pulang karena mengetahui bahwa dirinya sudah tidak memiliki siapapun lagi. Film ini menampilkan ketegangan dengan sangat menarik, warna-warna menyenangkan, dan visual cerah mampu menyegarkan mata penonton. Padahal ada banyak kengerian di balik pilihan warna cerah di film tersebut. Film yang keempat berjudul Apostle tahun 2018. Seorang gadis diculik. Penculiknya adalah seorang yang mengikuti sekte misterius dan tinggal di sebuah pulau terpencil. Thomas, saudara perempuan yang diculik itu, menyusup ke dalam sekte tersebut dan berpura-pura hendak menjadi anggota dari sekte tersebut. Tujuan dia hanya dua, yakni memastikan bahwa saudarinya masih hidup dan mengeluarkannya dari sana. Apostle menampilkan cerita yang tidak bertele-tele. Sejak awal, film ini sudah menyajikan peristiwa penting. Sekte yang dibicarakan di film ini pun dibuat sedemikian anehnya, hingga penonton dapat merasakan teror psikologis yang tepat sasaran saat menonton film ini. Segala hal di pulau tersebut terlihat sangat aneh, seperti tanaman yang tidak bisa tumbuh, tanah yang sangat gersang, hingga hewan yang tumbuh secara abnormal. Apostle menyajikan film yang berdarah-darah seperti film pendahulunya. Film yang kelima berjudul Mandy tahun 2018. Red dan Mandy adalah sepasang suami istri yang tinggal dengan damai di rumah pondok mereka. Red yang bekerja sebagai tukang kayu dan Mandy yang seorang kasir minimarket saling mencintai. Masalah mulai timbul ketika Mandy hendak pergi ke tempat kerjanya. Ia berpapasan dengan sebuah mobil dan bertukar pandang dengan Jeremiah. Ternyata Jeremiah adalah ketua sebuah perkumpulan sekte sesat yang menganggap dirinya adalah titisan Tuhan. Jeremiah menginginkan Mandy dan menculiknya. Namun, Mandy bukanlah orang yang begitu saja menyerah terhadap Jeremiah dan kelompoknya. Penolakannya terhadap Jeremiah menimbulkan kemarahan pada Jeremiah. Dalam film ini, Jeremiah digambarkan sebagai seorang yang menganggap dirinya paling suci. Film ini mendapatkan respon positif di kalangan kritikus dengan nilai 91% di Rotten Tomatoes, namun tidak begitu disukai oleh para penonton. Film yang keenam yaitu Satan's Slave tahun 2017. Satan's Slave atau pengabdi setan menceritakan Rini bersama orang tua, nenek, ketiga adiknya tinggal di sebuah rumah di tengah hutan yang dekat dengan tanah perkuburan. Ibunya adalah seorang penyanyi yang sedang sakit, sedangkan ayahnya tidak bekerja. Awalnya tidak terjadi apapun pada keluarga itu, hingga ibunya meninggal dunia. Kejadian aneh dan mistis dialami Rini dan ketiga adiknya selepas ibunya meninggal, seperti mendengar lonceng yang biasa dipakai ibunya untuk meminta tolong hingga bayang-bayang yang tidak bisa dijelaskan. Rini, Tony, dan kedua adiknya mulai mencari fakta tentang ibunya setelah neneknya juga meninggal dunia secara tidak wajar. Bagaimana kira-kira kisah Rini dan ketiga adiknya? Silahkan tonton sendiri. Itulah tadi 6 film bertema aliran sesat tergila yang layak kamu tonton. Apakah kamu sudah menonton semuanya? Komen ya di bawah. Sekian dari 6 besar. Thank you.